Haleluya, puji Tuhan. Haleluya saudara, bahwa kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bagi saudara yang saat ini mengikuti ibadah online, baik di rumah ataupun dimanapun saudara berada, biarlah kasih sukacita Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tetapi saudara, mari kita dengarkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 25. Dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya ucapkan sekali lagi saudara, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa kita benar-benar merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus adalah kemuliaan yang mampu memulihkan hidup kita, dan bahwa Yesus adalah kemuliaan yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, glory bagimu Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan saudara, Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Yesus kemuliaan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Yesus. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Lari bagimu, haleluya Yesus, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Lari bagimu, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau-lah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan, di mana kami benar-benar merindukan hadirat-Mu Yesus. Biarlah Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah, mulia kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Engkau yang bersemayam Tuhan, bersemayam di tatamu, ya Allah, mulia kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami bersemayam di tatamu ya Allah.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di siang hari ini Tuhan, kami mengadakan ibadah online ya Bapa. Dimanapun saudara kami berada, baik di rumah ataupun di tempat lain ya Tuhan Yesus, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, setiap pujian, penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bertahta Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dimanapun keberadaan saudara saat ini, bahwa kita tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Bahwa nama Tuhan, nama yang senantiasa kita besarkan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya saudara. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat saudara pujian kita yang kedua. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus,
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu ya Bapa. Bahwa Engkau Tuhan yang memegang setiap hidup kami Yesus. Bahwa kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita terlebih menyembah Tuhan. Kita akan sebentar lagi mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama katakan saudara. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Benar Tuhan bahwa kami hidup karena anugerah-Mu Yesus, bahwa kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan
mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah Bapa setiap firman-Mu Engkau tanamkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu Bapa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan berkatakan firman-Mu Bapa, biarlah Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang berkata-kata dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini kita bersyukur kesempatan yang indah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Baik saudara yang tergabung lewat Zoom maupun saudara yang tergabung lewat FB Live, saya kira percaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita di sepanjang hari ini. Bahkan memasuki tahun 2021, sekali lagi ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan, ada begitu banyak kerinduan yang kita inginkan dalam setiap kehidupan kita. Namun satu hal, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di saat pagi menjelang siang hari ini kita akan mengenalkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi saudara di saat pagi menjelang siang hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan, saudara, kalau kita melihat ini merupakan tulisan dari Bani Korah. Kalau saudara perhatikan di ayatnya yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah. Dan kalau kita melihat ini merupakan satu kerinduan yang dimiliki oleh Bani Korah. Nanti kalau saudara lebih belajar lagi tentang Bani Korah, ini merupakan salah satu bani yang ada di suku bangsa Israel, dan mereka bertugas sebagai pemuji Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah, kalau saudara perhatikan ada satu pengharapan, ada satu dorongan yang dia mendorong dirinya untuk terus berharap kepada Allah. Kalau saudara perhatikan dalam ayat ke-6 dikatakan begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang biasa, dan tentunya kita tidak akan terlepas dari segala masalah, terlepas dari segala pergumulan, bahkan tantangan hidup. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan kita lihat terus bahwa setiap masalah demi masalah akan dialami oleh manusia. Dan tentunya sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang membutuhkan satu pertolongan, tentunya dia akan mengandalkan pengharapannya untuk dia melihat pertolongan, untuk dia melihat bagaimana ada orang yang bisa menolong kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan di tengah-tengah tekanan yang dialami oleh Bani Korah, dia mendorong dirinya. Dikatakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia mendorong dirinya agar supaya dia terus berharap kepada Tuhan. Nah, satu hal yang kita akan pelajari tentang kehidupan Korah, ya, bagaimana mereka berharap kepada Tuhan. Berbicara tentang pengharapan, ya, kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, harap itu berasal dari kata harap, yang artinya keinginan supaya sesuatu terjadi.
keinginan supaya sesuatu terjadi. Setiap manusia pasti memiliki keinginan, setiap manusia pasti memiliki kerinduan. Dan tentunya di balik keinginan, di balik kerinduan, tentu kita berharap semuanya itu bisa terjadi. Nah, kita lihat di sini kekuatan pengharapan itu bukan terletak dari pribadi kita, tetapi kekuatan pengharapan itu terletak kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Bahkan kalau kita bisa berharap, berarti menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari kita untuk menolong kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, di dalam kata pengharapan ini, ada begitu banyak orang yang kita masuki tahun 2021. Banyak harapan yang kita ingin lihat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Banyak keinginan, banyak kerinduan yang kita rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Baik keluarga kita, baik dalam studi kita, baik dalam bisnis kita, pekerjaan kita. Tentu kita berharap bahwa sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sejauh mana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Sejauh mana kita mencari Tuhan dan meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan sehingga apa yang kita inginkan dan apa yang kita rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang yang bisa bermimpi, banyak orang yang bisa memiliki kerinduan, tetapi ada begitu banyak orang yang tidak mengalami apa yang sementara dia mimpikan dan dia rindukan dalam kehidupannya. Kenapa? Salah satu faktor utama, karena dia salah berharap. Dia salah menaruh pengharapannya. Kalau kita pelajari kehidupan Bani Korah, ada tantangan yang dia alami, ada pergumulan yang dia alami. Tetapi justru dia mendorong dirinya untuk berharap kepada Tuhan. Untuk dia terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-6, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bani Korah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Bani Korah banyak mengalami bagaimana Allah menolong dan memberkati kehidupannya. Sehingga apa? Dia mendorong kehidupannya untuk dia selalu berharap kepada Tuhan. Ini bukan hanya sekedar pujian, saudara, yang ditulis oleh Bani Korah. Kalau saudara pelajari, ini merupakan pengalaman hidup yang dialami oleh Bani Korah di dalam mereka mengiring akan Tuhan. Ya. Kenapa, saudara? Kalau saudara pelajari kisah tentang Bani Korah, bagaimana terjadi ada pemberontakan Bani Korah, kalau saudara lihat di dalam kitab Bilangan, saudara ya. Saudara bisa lihat di situ bagaimana ketika mereka mulai memberontak kepada Musa. Ya. Pemberontakan Abiram dan Korah. Tetapi kita lihat ketika mereka suku ini berberontak kepada Musa. Dan Musa mengadakan perlawanan dengan mereka, saudara ya. Sehingga apa? Kita lihat Allah menghukum Bani Korah, Datan dan Abiram. Tanah terbelah menjadi dua. Dan dikatakan bahwa semua orang-orang yang termasuk dalam golongan Bani Korah dan lain sebagainya, saudara, masuk ke dalam tanah secara hidup-hidup dan tertutup, dan mereka mati di situ. Tetapi kalau kita lihat, catatan menulis bahwa anak-anak Bani Korah tidak mengalami penghukuman. Oleh karena itu, mereka melihat bagaimana Allah yang besar yang mengasihi kehidupan mereka. Allah yang besar yang telah menolong kehidupan mereka. Belajar dari pengalaman hidup yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, Bani Korah, yang melawan Musa pada waktu itu. Sehingga mendatangkan penghukuman dalam kehidupan suku mereka, bangsa mereka. Sehingga kita lihat apa yang terjadi. Melihat, belajar dari hal yang demikian, mereka membawa diri mereka semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa kalau mereka ada semua karena pertolongan Tuhan. Kalau pada waktu itu Allah memusnahkan semua Bani Korah, tidak ada Bani Korah yang menulis kitab Mazmur, tidak ada, saudara. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Sehingga apa? Mereka terus menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, saya yakin dan percaya ketika kita masuk ke tahun 2021, tahun 2020 terlampau banyak kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan.
Sebagaimana kita dulu pernah berharap kepada Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kita. Biarlah hal yang sama terus kita lakukan dalam hidup kita. Terus berharap kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, dan kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan melihat kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 dan yang ke-7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi dengan kata lain begini saudara, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Simpelnya seperti itu. Orang yang selalu mengandalkan, bahkan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Justru kalau saudara perhatikan ini kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Berharap kepada manusia, belum tentu saudara. Kita akan melihat apa yang kita harapkan itu dikabulkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan dengan jelas, dengan tegas mengingatkan dalam setiap kehidupan kita. Belajarlah berharap kepada Tuhan. Gak rugi saudara berharap kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita berharap kepada Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa apa? Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang berkat Tuhan itu tidak dapat dibatasi. Bukan hanya sekedar berbicara tentang materi. Bukan hanya sekedar berbicara tentang keuangan. Tetapi berkat Tuhan itu berbicara segala aspek kehidupan manusia. Saudara masih bisa bernafas, saudara sehat, saudara kuat. Itu berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut saudara, kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan begini. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Yang kedua, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Katakan apa ya saudara? Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Manusia bisa saja mengecewakan. Keluarga pun terdekat bisa saja mengecewakan kehidupan kita. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Walaupun seringkali kita yang mengecewakan Tuhan. Tetapi sekali lagi, Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Oleh karena itu, teruslah berharap kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Walaupun hari-hari ini engkau sementara diperhadapkan dengan kekecewaan, dengan keadaan yang ada, dengan situasi yang ada, engkau mulai kecewa. Engkau mulai melihat keadaan yang ada. Loh, kok seperti ini? Pekerjaan saya semakin hari semakin menurun. Studi saya kok harusnya seperti ini. Ya, pekerjaan saya kok seharusnya seperti ini. Pelayanan saya harusnya seperti ini. Kok jadi begini? Ya, saudara mulai kecewa. Tapi sekali lagi, taruhlah terus pengharapanmu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hal ini dialami oleh Abraham. Kalau saudara perhatikan, kita lihat dalam dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 berbicara tentang kehidupan Abraham. Roma pasal yang keempat ayat ke-18 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita tahu berbicara tentang Abraham, perjalanan iman yang secara manusia tidak mudah yang dilalui oleh Abraham. Tapi kita lihat firman Tuhan mencatat dengan jelas, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Allah yang telah menuntunnya keluar dari tanah yang tanah kelahirannya ke tempat yang waktu itu Tuhan gak kasih GPS, Tuhan gak kasih maps untuk dia pergi ke satu tempat yang memang betul-betul ditentukan oleh Tuhan. Hanya Allah berjanji bahwa dia akan diberkati dengan tanah yang berlimpah susu dan madu dan lain sebagainya.
Dia nggak tahu, dia hanya berjalan dengan iman. Maka dalam perjalanan imannya dia terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Di dalam pengharapannya membuat dia terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam pengharapannya dia terus melihat bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan. Pengharapan ini akan terus membawa kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau saudara terus berharap kepada Tuhan, saudara akan terus mencari wajah Tuhan. Kalau saudara terus berharap kepada Tuhan, saudara akan terus membangun komunikasi saudara dengan Tuhan. Kenapa? Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan Abraham mengalami bersama dengan Tuhan. Ketika dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, Allah tidak pernah mengecewakan kehidupan Abraham. Bahkan di masa tuanya pun Allah menepati janjinya dalam setiap kehidupan Abraham. Bahkan ketika Abraham pun diminta anaknya untuk dikorbankan kepada Allah, kita lihat apa yang terjadi. Abraham memberikan anaknya kepada Tuhan. Dan justru di situ kita lihat bagaimana kesetiaan Abraham, bagaimana ketaatan Abraham, bagaimana iman Abraham yang kuat di dalam Tuhan, bagaimana Abraham yang terus berharap dan berharap kepada Tuhan. Sehingga apa? Membuat Allah memperhatikan kehidupan Abraham. Berharap juga sama halnya dengan kita menarik perhatian Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita datang kepada Tuhan, menaruh harap kita kepada Tuhan. Kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa kita. Ya, bahkan dimanapun engkau berada, engkau terus berharap kepada Tuhan. Jadi enggak usah takut saudara engkau menyibukkan Tuhan. Wow, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang takut untuk disibukkan, saudara. Ya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang senang memberkati umat-umatnya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, maukah kita datang kepada Tuhan? Maukah kita datang berharap kepada Tuhan? Nah, sekali lagi saudara, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Yang pertama, bahwa dalam Tuhan ada berkat yang luar biasa. Ketika kita berharap kepada Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan. Orang terdekat sekalipun dalam kehidupan kita bisa mengecewakan kita. Tetapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kita, yaitu Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga saudara, Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan Allah tidak dapat dibandingi dengan kesetiaan yang ada di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun kita nggak setia, manusia nggak setia, orang percaya nggak setia kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Dia adalah Allah yang setia. Karena Dia tidak bisa memungkiri dirinya. Oleh karena itu, saudara, kita bangga menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar Allah yang memberkati, Dia tidak pernah mengecewakan. Bahkan Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari di tahun 2021 kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Pengharapan di dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana kesetiaan Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mau belajar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Banyak yang saudara harapkan, banyak yang saudara inginkan terjadi dalam hidupmu di tahun 2021. Namun teruslah taruh pengharapanmu ke dalam tangan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Sekali lagi, karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang akan terus ada menyertai kehidupan kita. Sebagaimana Dia menyertai Abraham. Karena Abraham terus berharap kepada Tuhan. Penyertaan yang sama akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Memasuki tahun 2021, banyak hal yang akan kita alami. Bahkan hal-hal yang sulit sekalipun kita akan banyak alami. Tetapi teruslah berharap kepada Tuhan.
Sekalipun sudah tidak ada dasar untuk berharap, teruslah berharap kepada Tuhan. Maka akan melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan saudara di saat pagi menjelang siang hari ini. Kiranya menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi firman Tuhan mengajar kehidupan kita. Sama halnya dengan Bani Korah. Kita telah pelajari dalam Mazmur pasalnya yang ke-42. Dia tertekan dalam kehidupan. Ada masalah, ada tekanan hidup. Tetapi satu jawaban yang pasti yang dia peroleh dalam kehidupannya. Bahwa dia melihat kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bukan karena dia hebat, tetapi dia tepat menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Harapan kepada manusia bisa mengecewakan. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu kita akan satu pujian saudara. Haleluya. Hati percaya, selalu percaya. Yang membutuhkan sesuatu yang luar biasa yang sangat menolong kehidupan manusia. Oleh karena itu timbullah satu pengharapan. Di balik tekanan, di balik pergumulan, di balik setiap keinginan bahkan kerinduan yang ada, timbullah satu pengharapan. Dan di saat pagi menjelang siang hari ini kita telah pelajari bahwa pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan berkat. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Maka Dia adalah Allah yang setia, yang akan terus setia dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mungkin hari-hari ini kau sering dikecewakan oleh keluarga, kau telah dikecewakan oleh teman-teman, orang yang terdekat sekalipun bisa mengecewakan kehidupan saudara. Ketika apa yang saudara harapkan tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kehidupan. Oleh karena itu belajarlah menaruh harapan kepada Tuhan. Masuki tahun 2021, terlampau banyak hal-hal yang akan kita alami, terlampau banyak tekanan, pergumulan yang kedepannya akan lebih hari lebih sulit dalam setiap kehidupan kita. Tetapi percaya, Dia adalah Allah yang setia, Dia akan selalu terus menolong kehidupan kita. Oleh karena itu sekali lagi saudara, mari kita terus belajar
haleluya. Mari kita akan pujian ini, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya selalu. Lagi dengan iman katakan, hatiku percaya Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. ku percaya. Haleluya. Saudaraku dimanapun kau berada di saat pagi menjelang siang, sekali lagi kuatkan iman percaya kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Maka kau akan melihat sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan. Dimanapun kau berada di saat siang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Saudara bisa angkat tanganmu dengan iman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, bahwa Allah yang sangat menolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang indah di saat siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memasuki di tahun 2021. Dunia semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Oleh karena itu kami terus menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, yang telah tergabung lewat Zoom, yang telah tergabung lewat FB Live. Tuhan, Kau yang senantiasa menolong kehidupan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit di saat pagi menjelang siang hari ini, aku berdoa, Tuhan luluhkan tangan-Mu yang berkuasa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan Kau berikan penghiburan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan masalah hidup, Tuhan tolong hidup mereka dalam nama Yesus. Dan kami terus melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya di saat siang hari ini tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan. Di saat siang hari ini kami terima kasih di mana kami tinggal, di mana kami berada, di mana kami bekerja, di mana kami mengunyam studi kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu dicurahkan di negeri Malaysia. Berkati tanah, berkati air, berkati udara. Bahkan berkati pemerintah-pemerintah yang ada. Berikan hikmat, berikan kekuatan yang datang daripada Engkau. Mereka boleh memimpin bangsa dan negara Malaysia ini sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka di sepanjang minggu ini keberadaan umat-umat-Mu hamba taruh dalam tangan Tuhan. Dalam pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap usaha bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Studi mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk rumah mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun kami ingin percaya Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dimanapun kau berada di saat siang hari ini, angkat tanganmu dengan iman dan kau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tinggal menyertai, memberkati hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dan setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.